eh, punya pertanyaan yang bagus ini. Mungkin kepada Ahli Husni Hadianto bisa menyampaikan pertanyaan antum langsung kepada Ustadz. Karena persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Kaifahal, sahlan. Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah khairan pada tim Muskat Mengaji. Ada pertanyaan ini, Ustaz. Sebelumnya kami mohon doa dari Ustaz Syafiq untuk ikhwan kami yang dulu pernah nyupiri Ustaz waktu di Purworejo, Ustaz. Masya Ini Allah, sedang, Masya Allah. ini sedang terkonfirmasi COVID dan harus isolasi mandiri di rumah, Ustaz. Syafa'i. Kondisinya gimana tapi? Sehat? Alhamdulillah sih sehat. Cuman ya 2 minggu lagi baru selesai isolasinya. Syafahullah, syifaan Ya, ajilan ya. amin, amin. Jadi pertanyaannya Ustadz, jadi saya punya pengalaman ketika musim haji tahun 2017 itu, ada beberapa jamaah yang sambil menunggu hari Arafah itu, mereka yakni mengumrohkan kedua orang tuanya atau neneknya atau siapalah kerabatnya yang sudah meninggal. Jadi umroh pertama untuk diri sendiri mungkin gitu, umroh kedua untuk kakeknya yang sudah meninggal, umroh ketiga untuk neneknya yang sudah meninggal. Ini apakah ini bisa apa namanya ada tuntunannya Ustaz kalau dikiaskan dengan badal haji itu Ustaz. Nah, nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Yang pertama ada dua masalah sebenarnya. Apa hukumnya membadalkan umroh orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji sedangkan dia secara finansial mampu sebenarnya. Artinya dia wajib melaksanakan ibadah umroh atau haji tapi dia sakit. Pendapat yang kuat boleh. Badal umroh sama haji itu sama sebenarnya. Sama-sama. Karena kalau bicara hukum haji dan hukum umroh sebenarnya umroh pun sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu juga sekali dalam setahun. Sekali dalam seumur hidup dia. Bukan setahun ya. Sekali dalam seumur hidup dia. Jadi dia membadalkan diperbolehkan. Cuma yang jadi pertanyaan yang kedua, masalah kedua, cara pelaksanaannya. Dia kan memanfaatkan momentum keberadaannya di Mekah untuk melaksanakan umroh. Umroh lagi. Jangan musim haji. Kadangkala di musim umroh aja orang bisa umroh berulang kali diniatkan buat keluarganya. Secara hukum fikih mungkin sah-sah aja. Secara hukum fikih. Yang kedua, secara pahala perlu diketahui bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, kalau nggak salah ketika dia umrah dari Tan'im ya. Beliau menyebutkan innama ajruki, pahala buat engkau itu sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kau keluarkan. Jadi ketika orang itu pelaksanaan umrohnya dari Tan'im, dia cuma bayar 2 real, 5 real, dan kita tahu kelelahannya ya nggak terlalu capek lah dari sana, maka sebesar itu pula pahala yang engkau hadiahkan kepada orang yang meninggal tadi. Ini bicara pahala. Jadi secara hukum fikih tadi sah-sah aja. Kemudian secara pahala ya mungkin dapat segitu. Cuma jamaah, kalau kita melihat tuntunan Nabi SAW, beliau itu tidak menyuruh para sahabat memanfaatkan keberadaan mereka di sana untuk memperbanyak umroh ketika mereka ada di sana. Padahal para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah orang yang paling bersemangat untuk beramal kebajikan. Maka yang lebih utama bagi yang ingin mengumrohkan orang tuanya, bagi yang ingin mengumrohkan, menghajikan keluarganya, maka hendaklah kau laksanakan itu ya tentunya dari negeri tempat engkau tinggal. Dari Indonesia niat umroh buat orang tuanya. Setelah engkau melaksanakan umrah sendiri. Bisa dilihat ya biaya yang kau keluarkan.
kelelahan yang engkau harus lalui, kesulitan yang harus engkau hadapi, tentunya pahalanya akan lebih besar buat keluarga, buat orang tua yang meninggal dunia. Hada wallahu alam bissawab.